Assalamualaikum. Stay kiamat. Ustaz Roman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Adik-adik ada sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita seperti biasanya kita menyampaikan ini atau saya membagi tentang kita punya pelajaran yaitu agama Islam. Namun sebelumnya saya ingin mencek kehadiran adik-adik. Kira-kira yang hadir mana ketua kelas? Ya, kira-kira yang hadir berapa orang dan yang tidak hadir berapa orang? Yang hadir 3 orang dan tidak hadir 3 orang, Pak. Ya, terima kasih. Ada yang izin kah? Tidak. Tidak ada. Berarti alfa ya. Iya. Itu bisa jadi alfa. Baik. Kita biasanya sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai dengan kita punya pelajaran, kita tidak lupa, tidak terlepas dari kontrol diri untuk kita berdoa memohon kepada Allah. Mulai saya ajak adik-adik untuk kita berdoa atau sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Materi hari ini Al-Quran dan hadis itu pedoman hidupku. Ya, Ya. Al-Quran dan hadis itu adalah pedoman hidupku. Ya. Namun sebelum kita melanjutkan kita punya pelajaran hari ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang pernah saya dengar dan yang pernah saya mengikuti lewat berita. Itu cerita itu tentang kehidupan kita yang diri pribadi kita masing-masing. Jadi terdapat seorang pengembara yang sifatnya itu dia ibaratkan dia tertidur, tidak sadar dia ada di sebuah hutan atau di tengah-tengah hutan yang dia tidak melihat apapun yang ada di situ, sehingga ketika dia terbangun dia tidak dalam keadaan tidak sadar. Ketika dia bangun tidak menemukan apa-apa, baik itu binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, apalagi. Jadi ketika itu dia bangun, dia hanya mengingat bahwa siapakah diri dia itu, baru dia menahan diri untuk menemukan siapa di antara di sekitarnya. Padahal dia sementara ada di sebuah hutan rimba yang penuh dengan pepohonan yang tidak bisa dibayangkan. Ya, itu adalah sebuah cerita yang nyata di masa lampau. Kemudian datanglah seorang raja yang menganggap dirinya bahwa ini adalah dia seorang dermawan atau seorang maharaja. Lalu dia memberikan gambaran terhadap seorang itu, mengatakan bahwa saya ini adalah seorang raja. Tujuan saya di sini atau saya di sini untuk mencari harta karun di tempat ini. Tidak tahu dia berasal dari mana, tapi ketika dia datang dia menyampaikan sebuah gambaran terhadap seorang yang pengembara ini. Lalu ketika itu dia mengatakan bahwa saya adalah seorang maharaja berasal dari negeri seberang yang tidak tahu dia apa seperti itu. Baru dia mengatakan
Akan tetapi kedatangan dia itu membawa sebuah kertas sepotong yang dia selipkan dalam bentuk satunya. Baru dia mulai menyampaikan bahwa ini adalah salah satu bukti buat dia untuk dia bisa mencari harta karun di tempat ini. Lalu seorang pengembara ini dia menyatakan itu. Mulai dari situ seorang pengembara ini dia sudah mulai ditipu-tipu oleh seorang pengembara ini. Setelah itu baru dia sadar bahwa ternyata ini adalah salah satu tujuan dari hidup ini. Ya. Setelah itu baru datanglah seorang nabi yang namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membawa petunjuk Al-Quran dan bersifat Al-Quran ini petunjuk bagi manusia dari nas. Kemudian Rasulullah itu diperkuat lagi dengan Al-Hadis, Al-Quran dan Hadis juga dipedoman. Al-Hadis, hadis ini dia memperkuat ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini untuk mencapai adik-adik. Kita punya materi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidupku. Kemudian materi kita hari ini judulnya seperti itu. Namun sebelum kita melanjutkan ke materi kita, saya ingin tanya dulu, karena minggu lalu kita punya materi, kira-kira dia tentang apa minggu lalu? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Baik, terima kasih. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik-baik atau yang indah, ya. Itu adalah Asmaul Husna. Baik. Selanjutnya kita beliau berada di sebuah hutan rimba yang tidak punya dari diri. Kemudian selanjutnya kira-kira yang sudah saya ceritakan itu adik-adik ini ada yang bisa menggambarkan kalau hidupnya atau tidak. Kalau ada, saya mohon untuk angkat tangan dan menjelaskan atau menjawab apa yang saya sampaikan tadi. Kira-kira ada? Ya, baik, terima kasih. Adek, namanya? Saya Jufri. Ya, terima kasih. Silahkan. Seorang pengembara yang hidup tersesat di sebuah hutan, kemudian datanglah Al-Quran dan diperkuat oleh hadis. Ya, terima kasih. Jadi begini adik-adik. Tadi kenapa sengaja saya ceritakan itu, karena itu adalah kaitan dengan hidup kita. Al-Quran dan hadis. Ya. Dari sebelum datangnya Al-Quran, ibaratkan manusia itu dalam kesesatan. Ketika datangnya Al-Quran dan hadis, maka itu menjadi salah satu petunjuk amal baik. Selalu melakukan hal-hal yang baik yang kaitan dengan agama. Manfaatnya itu untuk apa? Mendoakan kedua orang tua agar orang tua itu selalu sehat. Diri pun itu sudah ada kebaikan. Ya, akan di sini yaitu kompetensi inti. Ya, kompetensi itu ada KI, kemudian ada KD. Kompetensi itu yang pertama 1.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dan dianutnya. Kemudian yang kedua atau 1.2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, tanggung jawab. Ya, itu KI atau KD, menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi. Ya, baik. Kita lanjutkan kita punya materi, yaitu tujuannya. Ya, asas ada tujuan kita mempelajari Al-Quran dan hadis, yaitu salah satunya meyakini Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ya, seperti tadi saya sampaikan, saya jelaskan. Kemudian yang kedua,
menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran dan hadis. Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menganalisis kedudukan Al-Quran dan hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Ya, mendeskripsikan. Artinya buah atau menghayati. Kira-kira kita membaca apa-apa yang dilarang oleh Allah. Tujuan kita. Ya. Yang pertama, tujuan kita hanya ini untuk menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang buruk. Seperti tadi, seorang yang mengatakan bahwa sebuah kisah mengatakan bahwa salah seorang itu membalas ada di tengok-tengok, ya, itu ada kaitannya. Kemudian datanglah Al-Quran dan Al-Hadis itu menjadi petunjuk. Ya, itu adalah salah satu tujuan kita. Kenapa? Karena setelah kita mempelajari Al-Quran, dia punya manfaatnya untuk diri kita. Kalau sudah kita pelajari, kita sudah tahu, maka kita lakukan apa saja yang diperintahkan oleh Al-Quran, kemudian disampaikan melalui Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu tujuannya. Menganalisis itu kita bisa membayangkan kira-kira saya melakukan ini. Ya. Tapi di dalam itu Al-Quran sudah mengabarkan bahwa tidak ada kebohongan, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Ya, maka di dalam surat selain ayat Al-Quran yang lain, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama bunyinya apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Mari kita masuk, kita punya materi inti di hari ini, dan saya harap adik-adik bisa perhatiannya penuh ke depan, karena di sini kita menggunakan fokus dan ya Al-Quran Al-Karim, ijtihad, hadis atau sunnah. Ya, ini menjadi sumber hukum. Ya, perhatikan dulu ya. Al-Quranul Karim berasal dari kata qara'a yaqra'u iqra'atan. Ya, itu di dalam tafsiran ilmu nahwu, qara'a itu membaca, yaqra'u itu siapa yang membaca, iqra' itu adalah fi'il amr yang memerintahkan bahwa bacalah. Itu di dalam tasrifan Nansor. Bacalah, ya, sesuatu yang dibaca atau bacaan. Qara'a yaqra'u iqra'. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis di dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Itu toh. Tadi kan sudah lihat sebelumnya. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga sebuah persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa ayat 105 serta hadis yang bersumber dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dia punya ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tadawwadu anhum fi shay'in faruddu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya.
dan ulil amri di antara kaum. Kemudian jika kamu berlainan berpendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an Karim dan Rasulullah sunnahnya. Ya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, itu di dalam Al-Qur'an Karim surat An-Nisa ayat berapa? 105. Ya, kita lanjut. Kemudian selain ayat surat itu, Allah juga memberikan petunjuk yang berikut di dalam Quran surat An-Nisa ayat 105. Wabil haqqi anzaltahu wa bil haqqi nazala wa ma arsalnaka ila basyiru wa nadhiru faraqtahu litakwahu ala nasi ala muksin wa nazaltahu nazila. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah mewahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Ya, sedikit saya gambarkan tentang ayat ini ya. Jadi maksud ayat di dalam Al-Quran ini mengatakan bahwa jangan selalu membela hal-hal yang tidak benar. Iya. Jadi contoh kecil, misalkan kita punya kawan, dia berbuat salah, itu jangan membela dia. Karena itu adalah menjadi pertentangan dengan kebenaran. Ya. Ingat, itu adalah menjadi salah satu motivasi buat kita. Karena Al-Quran tidak mau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ya, kemudian saya gambarkan begitu ya. Jadi kita lanjutkan, terdapat petunjuk-petunjuk dan cahaya penerangan. Jadi apa saja yang kita lakukan tidak boleh keluar dari Al-Quran dan hadis, karena itu adalah membawa penerangan bagi kehidupan kita sebagai manusia ya. Jadi ketika kita melakukan hal yang salah, kita mesti kita mengingat, oh ini salah. Baru kita mengingat lagi kepada Al-Quran. Oh, Al-Quran mengatakan demikian ya. Baik, kita lanjut. Kedudukan hukum di dalam Al-Quran itu ada 3 ya. Kedudukan hukum di dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, akidah ya. Kira-kira akidah itu ada kaitan. Yang kedua, syariat. Kemudian yang ketiga, akhlak ya. Akidah ini dia mencari patokan ya. Adik-adik, kalau disebut bahwa akidah, otomatis kita punya keyakinan. Syariat, apa arti syariat? Syariat itu adalah penentuan apa yang kita lakukan sesuai dengan syariat. Kemudian yang ketiga itu adalah akhlak. Ya, jadi kalau akidah, syariat, akhlak itu menjadi salah satu petunjuk untuk kita punya hidup. Akidah mesti kita ingat, syariat mesti kita jalankan, akhlak harus kita berakhlak. Maka di dalam itu sesungguhnya Allah mengutus Muhammad ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ya. Itu tujuan Allah menurunkan Al-Quran, kemudian disampaikan lewat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Akidah atau keimanan atau keyakinan yang tancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang baik yang terangkum dalam rukun iman. Ya. Rukun iman, kira-kira siapa yang tahu rukun iman?
Rukun iman itu ada berapa perkara? 6. Ada 6 perkara. Oh, ada di sini. Beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada malaikat. Seperti tadi sebelumnya itu mengatakan bahwa kita harus beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu adalah apa? Wa malaikatahu wasalluna ala nabi. Malaikat itu gaib. Siapa yang lihat malaikat? Tidak lihat. Allah itu menciptakan jin, malaikat, itu kita tidak lihat. Iblis. Nah, di situ baru kita menemukan dia punya konsep hidup. Yang gaib kita tidak tahu. Mana petunjuk dari malaikat, mana petunjuk dari jin, mana petunjuk dari iblis. Ya, harus kita hati-hati di situ. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Syariat atau ibadah hukum yang mengatur tata cara beribadah yang baik berhubungan langsung dengan Al-Khaliq. Maksud berhubungan langsung dengan Al-Khaliq itu adalah Allah atau Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang disebut ibadah mahda maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya. Hablu minallah wa hablu minan nas. Vertikal kita kepada Allah dan berhubungan kita ke sesama manusia. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Ya, kenapa ilmu fikih? Karena fikih itu diterapkan untuk meringankan hukum tauhid. Hukum fikih itu untuk meringankan hukum tauhid. Seperti kalau di dalam aturan pemerintah itu ada keputusan, kemudian ada kebijakan. Keputusan itu tidak bisa dirubah, tapi kebijakan itu harus ada. Sama di dalam hukum Islam pun demikian, ya. Ya, jadi hukum ibadah ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengatur perintah untuk mengerjakan salah satunya adalah sholat, haji dan zakat, kemudian puasa dan lain-lain. Ya, kaitannya dengan tadi rukun Islam. Kemudian rukun kira-kira siapa yang tahu rukun iman? Rukun iman itu ada berapa perkara? Ya? 6. Rukun Islam siapa yang hafal? Angkat tangan. Rukun iman Islam. Tadi rukun Islam iman, sekarang rukun Islam. Siapa yang tahu? Angkat tangan yang tahu. Ya. Rukun Islam ada berapa perkara? 5. Ada 5. Ada nona bisa menjawab? Rukun Islam. Silakan. Salat, puasa, zakat. Salah. Kembali. Rukun Islam ada 5 perkara. Ya, rukun Islam ada berapa perkara? Ada 5. Ya, sebutkan salah satunya. Syahadat, menyebutkan 2 kalimat syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, bagi yang itu syaratnya orang Islam. Ya, itu manfaat dari sumber hukum Islam itu salah satunya itu ya. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Itu menjadi patokan bagi hidup kita sebagai orang Islam. Nah, baik, kita lanjut. Hukum muamalah. Hukum ini mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya, seperti hukum tentang tata cara jual beli. Ini hukum tentang tata cara jual beli ya. Sabar, saya kembalikan. Saya menjelaskan sedikit tentang hukum beli ya.
hukum mengatur bagaimana yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat. Salah, saya lanjut. Bukan salah, ini sudah selesai. Hukum muamalah. Ya, maksud saya tadi ini, saya sedikit menjelaskan. Hukum muamalah ini mengatur interaksi antara manusia dengan sesamanya. Seperti hukum tentang tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain-lain. Ya, saya sedikit saja gambarkan tentang itu ya. Jadi kalau hukum jual beli menurut agama Islam ada hukum-hukum tertentu yang dibolehkan, juga ada hukum-hukum tertentu yang tidak diperbolehkan. Contoh, kita beli sapi di kita punya kawan atau kita punya tetangga, ya. Misalkan sapi itu namanya kaul atau kebutuhan. Kita harus melihat binatang itu ada atau tidak. Ya, itu salah satu jual beli di dalam hukum Islam ya, muamalahnya. Kenapa demikian? Karena kadang kita punya orang timur terkenal dari kalau jual beli karena kita beli di dalam perut, belum dilahirkan. Nah, yang hukum Islam tidak diperbolehkan. Kalau seandainya sapi kita belum dilahirkan ke dunia, kita jual di dalam isi perut, maka itu tidak diperbolehkan oleh hukum Islam. Itu contoh salah satu ya. Kasih tahu orang tua kalau memang tidak boleh jual ternak atau binatang belum dilahirkan. Ya, itu salah satu hukum contoh di dalam hukum muamalah ini. Ya, itu di dalam hukum Islam. Baik, kita lanjut. Sabar, saya lanjutkan. Selain hukum Islam itu hukum negara, perdata, pidana. Ya, kalau perdata, contoh seperti kita bikin perkara harus bawa ke RT, RW, dusun dan desa. Itu namanya perdata. Kalau perdana itu kaitan dengan hukum, yaitu kepolisian, pengadilan, hakim dan jaksa itu yang memutuskan. Itu contoh garis besar saya menjelaskan di dalam hidup kita harus demikian ya. Baik, itu namanya hukum muamalah politik. Kemudian lanjut dengan pernikahan. Pernikahan ini ada orang Islam di dalam Al-Quran. Orang Islam itu diperbolehkan nikah sampai berkali ya. Masna wa sulasa wa rubah, 2, 3 atau 4. Tapi ingat, ada pernikahan yang tidak dibolehkan. Pernikahan itu tidak dibolehkan. Ya, poligami itu tidak boleh. Tahu kalau poligami itu apa? Nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah ini kontrak. Dan contoh seperti si Jufa atau si Jamal pergi bekerja di tempat kami. Sampai di sana dia kawin kontrak. Ya, itu agama diperbolehkan, tapi untuk zaman sekarang dan kaitan dengan hukum pemerintah tidak diperbolehkan. Itu hanya untuk menyelamatkan sahwat nafsu manusia. Sedikit saya jelaskan itu ya, dikaitkan dengan ini hukum muamalah ini. Baik, kita lanjut. Ahad atau budi pekerti. Innama bu'istu li'utama karimal akhlak. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi kita Nabi Muhammad SAW ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, kira-kira bisa memahami? Bisa. Baik. Sekarang saya memberikan waktu terhadap adik-adik ini karena cukup jelas saya menjelaskan ya. Kita sudah selesai. Sekarang saya memberikan waktu kepada anak-anak untuk bertanya. Dari tadi awal sampai saat ini saya menjelaskan tentang materi kita. Kira-kira ada yang menanggapi yang kaitan dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Kira-kira kalau ada yang dapat gambaran yang dalam penyampaian materi saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan yang kira-kira kaitan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Al-Jufri, Anda silakan
Berikan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan ijtihad? Ijtihad, oke. Terima kasih. Ijtihad. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Mengapa ayat-ayat Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan hadis? Wih, ini pertanyaan dua ini juga sangat menarik ya. Baik. Baru pertanyaan dua saya langsung cut dan saya jelaskan satu persatu ya. Tadi pertanyaan yang pertama itu apa itu adalah ijtihad. Ya. Kenapa? Ijtihad itu adalah perbedaan. Iya. Nanti ada kaitan lagi perbedaan. Maksud ijtihad itu supaya kita boleh berpisah atau boleh berbeda pendapat. Tapi tidak lepas dari yang namanya Al-Quran dan hadis. Itu tujuannya ijtihad. Kira-kira jelas? Ya, itu ijtihad. Kenapa adik-adik? Karena jangan sampai kita ciptakan kelompok yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh. Tidak boleh kita keluar. Ya, salah satu contoh. Saya berikan contoh yang tidak benar ya. Contoh yang tidak benar, seperti kita orang Islam itu ada yang namanya Ahmadiyah. Anda pernah dengar ya namanya Ahmadiyah? Nah, Ahmadiyah itu aliran yang tidak tersambung hidupnya terhadap Al-Quran dengan hadis. Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Itu Ahmadiyah. Maksud ijtihad itu jangan sampai kita ciptakan hal-hal demikian. Kira-kira mengerti? Jelas? Ya. Itu tujuan ijtihad. Ya. Sekarang kita lanjut. Oh, maaf. Saya mau menjawab pertanyaan dari adik kita Jamaluddin. Tadi adik kita mempertanyakan kenapa Al-Quran dengan hadis tidak bisa dipisahkan. Ya. Pertanyaan demikian. Ya baik, saya jawab ya. Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang diturunkan oleh Allah. Sedangkan hadis itu adalah Al-Quran itu dititipkan ke Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad sendiri menyampaikan lewat perkembangan zaman. Ya, hadis. Maka Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan hadis. Karena ketika Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran, maka Nabi Muhammad yang sampaikan kepada umatnya, yaitu umat Islam. Ya, kita lanjut. Hadis atau sunnah. Ya, itu hadis atau sunnah. Hadis ya, itu hadisnya sunnah. Kalau Al-Quran itu wajib, tapi kalau hadis itu sunnah. Ya, pembagian hukum Islam. Pembagian hukum Islam. Nanti kaitan dengan yang tadi ya. Pembagian hukum Islam itu ada yang seperti tadi, pembagiannya ada beberapa pembagian dalam materi itu kaitan dengan muamalah. Tadi kita berawal dari Al-Quranul Karim, kemudian kita mengalih ke hadis atau sunnah, kemudian ijtihad, kemudian pembagian hukum Islam, kemudian kisah. Ya, dari Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu hadis atau sunnah. Ya, ini kita ambil kesimpulannya. Hadis atau sunnah itu menjadi patokan yang tidak terlepas dari Al-Quran. Itu tadi sudah jelas. Kemudian ijtihad itu adalah sebuah perbedaan. Ya. Kemudian ketiga pembagian hukum Islam. Pembagian hukum Islam tadi ada beberapa poin yang sudah saya jelaskan. Bahkan kaitan dengan muamalah yang kaitan dengan transaksi jual beli yang diharamkan. Kemudian kaitannya dengan pernikahan dan kaitan dengan hukum negara. Kenapa adik-adik? Kadang hukum Islam itu bertentangan dengan hukum negara, sehingga negara memberikan kita punya keringanan lewat hukum negara. Ya, nanti kaitan dengan
hukum Islam, hadis dan ayat. Kemudian kisah. Kisah itu adalah sebuah sejarah atau sebuah cerita yang menerangkan bahwa pernah terjadi demikian sampai demikian. Itu jadi contoh seperti Rasulullah memperjuangkan Islam dari Mekah pindah ke Madinah. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika di dalam Mekah itu ayat-ayatnya pendek-pendek. Kenapa? Karena itu waktu itu belum ada perkembangan politik, belum ada manusia yang begitu banyak untuk menafsirkan Al-Quran, sehingga ayatnya pendek-pendek ya. Kemudian nanti ke Madinah itu ayatnya panjang-panjang karena sudah hidup berpemerintah. Semuanya itu menjadi tantangan, itu politik masuk, sehingga menjadi sebuah cerita atau sebuah kisah. Itu adalah kesempurnaan dari materi kita hari ini. Ya? Oke, kira-kira materi kita sampai di sini. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, saya berikan tugas. Ya. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada, ya. Jadi dari berbagai macam komponen yang ada di dalam materi kita, setelah saya menyempurnakan sesuai dengan apa yang ada, mari sama-sama saya memberikan tugas dan beban tanggung jawab ya. Seperti tadi materi bilang apa? Ikhlas bertanggung jawab. Jadi baik, saya langsung saja saya bikin soal, Anda tulis. Nanti minggu depan atau pertemuan berikut baru kita periksa ya. Saya langsung bikin soal. Yang pertama atau soal nomor 1 tentang hukum Islam. Ya, soal nomor 1, transaksi jual beli yang tidak dibolehkan. Ya, nomor 1, transaksi jual beli yang tidak dibolehkan oleh hukum Islam. Nomor 1 ya. Kemudian nomor 2. Nomor 2, jelas susah bikin soal ya. Nomor 2, syarat atau syariat atau rukun-rukun iman itu ada berapa perkara? Nomor 2, rukun iman itu ada berapa perkara? Nomor 2. Kemudian nomor 3, karena tadi Anda bertanya saya beberapa pertanyaan yang sulit untuk saya jawab, maka sekarang saya berikan tugas juga sulit untuk Anda menjawab ya. Nomor 3, apa saja yang tidak diperbolehkan oleh perbedaan atau tidak diizinkan oleh perbedaan atau keluar ajaran apa yang keluar dari selain ijtihad ya. Nomor 3. Kemudian nomor 4, apa perbedaan hukum Islam dengan hukum negara? Apa perbedaan hukum Islam dengan hukum negara? Nomor 4 ya? Ya. Sudah selesai? Ya, sekarang nomor 5. Itu nomor terakhir. Apa perbedaan hukum perdata dan hukum pidana? Nomor 5 ya. Baik, saya kasih tugas hanya 5 nomor. Ya, 5 nomor sudah saya kasih dan materi kita mungkin cukup sampai di sini karena kesimpulan sudah saya menjelaskan dan tugas sudah saya bebankan kepada adik-adik, yaitu tugasnya 5 nomor dan minggu depan akan saya ambil jawabannya dan saya berikan nilai ya. Baik, selanjutnya materi kita mungkin cukup sampai di sini dan kita kembali untuk menutup materi kita dengan sama-sama mengatakan alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.